Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang hakikat profesi, dengan beranggota saya sendiri, Rizal Akbar, dan Wenita Sari. Pertama, pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi dalam bahasa Inggris dikenal dengan profession. Dalam bahasa Belanda, dikenal profesi. Diambil dari bahasa Latin profession berarti pengakuan atau pernyataan. Secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis bukan pekerjaan manual. Selanjutnya, menurut Agus Marsidi, profesi adalah pekerjaan atau jabatan khusus yang dilakukan untuk melayani masyarakat. Sedangkan James Satori dalam Jumiran menjelaskan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ekspertis dari para anggotanya. Bahasan di atas mengandung arti bahwa jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian. Yang B, prinsip profesionalisme. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi memiliki 5 muat atau prinsip, yaitu yang pertama afiliasi komunitas, yang kedua ada kebutuhan untuk mandiri, yang ketiga keyakinan terhadap peraturan sendiri profesi, yang keempat dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kelima, kewajiban sosial. Selanjutnya, C, organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Beberapa organisasi profesi kependidikan Indonesia di samping PGRI yang sudah relatif berkembang pesat, diantaranya ISPI. Organisasi ini beranggotakan para sarjana berpendidikan dari berbagai bidang pendidikan, yang di dalamnya sejumlah himpunan sejenis seperti Himpunan Sarjana Pendidikan Biologi, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa, dan sebagainya. Organisasi lain yang sudah berkembang ialah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yang dulu bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tasari. Pada Wendy Tasari dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizal Akbar, yaitu yang bagian D, kualifikasi dan sertifikasi profesi. Di era globalisasi dan pasar yang kompetitif ini menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, organisasi, dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai intelektual aset. Menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk menyelaraskan program training dengan strategi organisasi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menuntut perpaduan yang sinergik antara aspek pembelajaran learning dan aspek kinerja performance. Selanjutnya itu 1. Definisi sertifikasi. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris certification, yang berarti keterangan, pengesan, ijazah, sertifikat, brevet, diploma, keterangan. International Institute for Environment Development atau IIED, pengertian sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi berkaitan dengan pelabelan produk atas untuk proses komunikasi pasar. Yang kedua yaitu jenis sertifikasi.
Setiap komunitas atau organisasi profesi melakukan kegiatan sertifikasi dengan berbagai pola pengembangan. Ada yang melakukan sertifikasi karena persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti sertifikasi pendidik atau guru, standar pembeli customer, dan standar pemilik lisensi produk. Di samping itu, sertifikasi dilakukan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi terhadap tenaga atau organisasi yang bersangkutan, seperti pembinaan tenaga pendamping masyarakat atau disebut juga fasilitator. Secara umum, terdapat 3 jenis sertifikasi tercantum dalam urutan tingkat pembangunan dan probabilitas. Yang tercantum dalam ini tersebut adalah perusahaan internal, produk atau spesifik, dan profesi. Yang ketiga itu sertifikasi profesional. Istilah sertifikasi profesional seringkali digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau klasifikasi seseorang berdasarkan atribut atau kriteria yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi atau badan lembaga pengembangan yang biasanya sudah terakreditasi. Sebutan sertifikasi atau kualifikasi tersebut ditetapkan bagi tenaga profesional. Sering disebut hanya sertifikasi atau kualifikasi untuk menjamin kualifikasi dalam bentuk tugas atau pekerjaan tertentu. Manfaat sertifikasi yaitu melindungi organisasi dan anggota profesi dari praktek penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi yang tidak kompeten, sehingga dapat merusak citra organisasi profesi itu sendiri. Selanjutnya itu untuk melindungi masyarakat atau warga dari praktek layanan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Mendorong upaya pembinaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi sebagai wahana dalam penjaminan mutu bagi lembaga atau organisasi profesi yang bertugas mempersiapkan anggotanya untuk memberikan layanan secara berkualitas. Yang yaitu pandangan Islam terhadap profesi. Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk bekerja keras tanpa diikuti oleh berbagai perangkat pengamannya, yaitu berupa nilai-nilai moral, akhlak atau etika. Akhlak ini dapat mengantarkan berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuannya, yaitu berupa ibadah yang ikhlas sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah yang menjadi kebutuhan umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita seperti dosen, profesi ahli hukum, dan lainnya merupakan profesi yang harus dikerjakan untuk kemaslahatan masyarakat yang banyak. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.